Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, seorang guru honorer yang sudah 16 tahun mengajar di Sekolah Dasar Negeri 169 Desa Sadar, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dipecat hanya karena memposting gajinya sebesar Rp700.000 ke media sosial. Hervina berusia 34 tahun harus kehilangan pekerjaannya sebagai seorang guru honorer di SDN 169 Desa Sadar, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan setelah dipecat sang kepala sekolah. Hervina dipecat hanya gara-gara memposting gajinya sebesar Rp700.000 di media sosial. Hervina sendiri mengaku tidak ada niatan buruk saat memposting gajinya di media sosial, melainkan dalam kondisi senang setelah menerima gaji. Hervina mengaku sudah mengajar di SDN 169 Desa Sadar sejak tahun 2005. Saat itu jumlah guru hanya 3 orang, 1 orang guru PNS dan 2 guru honorer termasuk dirinya. Pengabdiannya belasan tahun kini pupus hanya karena permasalahan sepele unggahan gajinya di media sosial. Seorang guru honorer yang sudah mengabdi belasan tahun di Bone, Sulawesi Selatan dipecat oleh kepala sekolahnya hanya karena memposting gaji yang ia terima sebesar Rp700.000 di media sosial. Bagaimana sikap PGRI terhadap kasus ini? Telah bergabung bersama kami Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum LKBH PB PGRI, Bapak Ahmad Wahyudi. Selamat sore Pak Ahmad. Selamat sore Mbak Tri. Ya, Pak Ahmad, pemecatan guru honorer yang sudah mengabdi selama belasan tahun karena mengunggah gajinya senilai Rp700.000 di media sosial menjadi perhatian sejumlah publik. Kemudian tidak sedikit yang menilai ini adalah berlebihan. Nah, bagaimana sebetulnya pandangan dari PGRI? Pertama, PGRI melihatnya dari sisi hukum. Bahwa di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 di Pasal 39 bahwa setiap guru mendapatkan perlindungan hukum dan perlindungan profesi. Jadi kita melihatnya dari perspektif hukum dulu. Yang kemudian kedua adalah sisi kebutuhan dan rasio guru di Indonesia. Dari sisi hukum bahwa setiap guru punya hak. Akan tetapi kita mendapatkan informasi yang berbeda. Satu sisi kita dapat informasi dari PGRI di Bone bahwa guru tersebut tidak diberhentikan karena postingan, akan tetapi karena adanya 2 CPNS yang ditugaskan di dan Sadar yang waktu itu dia harus menjalankan tugas 2 CPNS tersebut sehingga ada pengurangan dari guru honorer itu keterangan sehingga kemudian itu bukan karena diberhentikan sebab postingan tetapi karena kebutuhan tersebut. Baik, tapi dari PGRI apakah kemudian sudah berkomunikasi mengenai versi dari Ibu Hervina sendiri? Ya, dari sisi Bu Hervina yang kami terima karena kita kesulitan komunikasi dengan Bu Hervina, kalau memang benar Bu Hervina itu diberhentikan karena postingan di media sosial karena dia mengatakan gajinya Rp750.000 itu, maka kita akan memberikan tanggapan pertama bahwa setiap guru tidak bisa diberhentikan sembarangan karena apakah memang pemberhentian itu kemudian memberatkan dan membuat citra pendidikan itu terburuk gara-gara hanya postingan. Nah, itu alat ukurnya harus jelas. Apakah merugikan dari sisi mutu pendidikan. Yang ketiga adalah rasio pendidikan, rasio guru di Indonesia itu hari ini kita memerlukan 500.000 guru, sehingga kalau memberhentikan saya kira tidak rasional, kalau hanya karena postingan. Tetapi informasinya ini kebenarannya belum begitu valid, Mbak. Baik, saat ini kemudian artinya sedang kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut ataupun kemudian diinvestigasi lebih mendalam. Tapi dari Komisi 10 DPR sendiri mendesak adanya pemecatan ini dibatalkan. Apakah kemudian hal ini yang terbaik menurut PGRI? Ya, saya kira memang tidak boleh sembarangan memberhentikan guru hanya karena postingan. Ada hal-hal khusus yang harus pemberhentian dari jabatan fungsional itu karena memang benar-benar misalnya guru itu secara etik tidak layak untuk menjadi guru dan berprofesi sebagai guru. Kalau hanya postingan kan tidak memenuhi syarat itu.
untuk diberhentikan dari jabatan sebagai guru. Akan tetapi memang ada informasi yang berbeda di lapangan itu. Yang pertama karena 2 CPNS yang masuk, yang kedua karena dia akan dipindahkan ke sekolah yang lain, tidak diberhentikan. Yang ketiga, ini masa tugasnya sudah berakhir. Nah ini versi dari kepala sekolahnya, versi dari kepala sekolah. Artinya harus ada pendalaman dari kedua belah pihak dan mediasi seperti itu ya Pak Ahmad. Apakah dari PGRI akan kemudian mengajukan diri sebagai pihak yang akan memediasi kedua belah pihak ini? Ya, jika benar itu karena postingan, kami keberatan. Harus dipulihkan kembali hak-haknya sebagai guru karena kalau memang karena postingan. Tapi kalau ini hanya digeser ke SD yang lain, saya kira lebih bijak. Tetapi kalau diberhentikan karena postingan, saya kira itu harus ditinjau kembali kebijakan itu. Oke. Baik, tapi kasus ini kemudian membuat publik juga bertanya-tanya mengenai posisi dari guru honorer sendiri. Apakah sebetulnya ada perlindungan sebagai seorang guru honorer agar kemudian dalam menjalankan tugasnya tidak bisa diberhentikan kapan saja ataupun mendapat perlakuan yang sama dengan guru yang statusnya PNS? Ya, guru honorer kan ada di 2 tipe. Ada guru honorer yang dibiayai APBN atau APBD, ya K2 tersebut. Ada guru honorer yang dibiayai oleh internal sekolah. Kebetulan kasus Bu Ervina ini adalah guru honorer yang dibiayai oleh sekolah, yang diangkat oleh sekolah, bukan diangkat oleh bupati. Informasi yang saya terima begitu. Sehingga kepala sekolah merasa punya hak untuk mengangkat dan memberhentikan. Itu perspektif dari kalau memang guru ini adalah guru honorer yang dibiayai oleh bos. Itu yang pertama. Tetapi kemudian tidak bisa serta-merta karena diangkat oleh kepala sekolah sembarangan bisa memberhentikan. Baik, lalu kemudian apa langkah lanjutan yang akan dilakukan oleh PGRI, Pak Ahmad? Kita akan melakukan langkah-langkah karena pertama kepala sekolahnya juga guru dan yang diberhentikan juga guru, sehingga ini perlu disatukan persepsi dan pemahamannya bahwa baik kepala sekolah maupun guru tersebut punya hak untuk dilindungi sebagai seorang guru. Kepala sekolah kalau memang mengambil kebijakan tersebut harus diingatkan bahwa kebijakan tersebut tidak patut. Tetapi guru tersebut kalau memang dia itu berhenti karena dirinya sendiri, sampaikan ke publik karena memang diberhentikan sendiri. Sehingga ini perlu informasi yang clear dulu. Karena informasi ada 2 ini. Baik, kita tunggu bagaimana kelanjutan dari pendalaman kasus ini. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Wahyudi atas waktunya bersama kami di Metro hari ini.